Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Taufikur Rahman. Saya sebagai tim dosen pada mata kuliah kepemimpinan di UPN Veteran Jawa Timur. Baik, kawan-kawan sekalian, ini adalah CV singkat saya. Nama lengkap saya Dr. Taufikur Rahman. Saya sebagai pengampu mata kuliah kepemimpinan di UPN Veteran Jawa Timur. Dalam hal ini, saya diberikan tugas, diberikan amanah untuk memberikan wawasan tentang manajemen konflik. Baik, kawan-kawan sekalian, manajemen konflik berasal dari dua kata, manajemen dan konflik. Apa yang dimaksud dengan manajemen? Jadi, yang dimaksud dengan manajemen itu adalah cara cara seseorang untuk bisa mencapai kepada sesuatu. Atau ada yang mengatakan manajemen itu adalah seni. Seni seseorang untuk bisa mencapai sesuatu yang diinginkan. Sementara yang dimaksud dengan konflik itu adalah masalah. Sehingga ketika manajemen dan konflik disatukan memiliki makna ataupun memiliki arti, cara untuk mengelola dan menyelesaikan pertentangan atau perbedaan pendapat antara dua belah pihak atau lebih agar tidak menimbulkan masalah yang lebih besar. Dalam bahasa bahasa dasarnya, manajemen konflik adalah mengatur cara untuk mengatur dan menyelesaikan masalah dengan baik, bukan untuk menghindari masalah. Ini makna kunci dari manajemen konflik. Sehingga dalam hal ini, Stephen Robis mengatakan manajemen konflik adalah upaya untuk menangani ketidaksesuaian antara dua pihak atau lebih dengan tujuan mencapai hasil yang diinginkan semua pihak. Oleh karena itu, melalui manajemen konflik ini, bagaimana dua pihak tersebut bisa disatukan sehingga nanti bisa menyepakati sesuatu yang hendak ingin dicapai. Terus yang kedua, menurut Thomas, manajemen konflik adalah proses interaksi yang muncul ketika terdapat perbedaan tujuan, perbedaan nilai atau pandangan antar individu atau kelompok, dan perlu diatur agar tidak merugikan organisasi. Oleh karena itu, ini pentingnya manajemen konflik. Manajemen konflik ini pada dasarnya bisa menyatukan tujuan, bisa menyatukan nilai, dan bisa menyatukan sudut pandang, baik sudut pandang individu maupun sudut pandang kelompok yang nantinya tidak merugikan orang lain atau kelompok yang lain ataupun organisasi yang lain. Kalau kita tarik dalam apa namanya dalam kasus di sekolah, mungkin bisa kita contohkan semisal ada dua kelompok siswa yang berselisih paham saat menyiapkan acara class meeting. Seumpama kelompok A menginginkan lomba futsal, sedangkan kelompok B menginginkan lomba musik. Sebagai guru pembina dalam hal ini adalah manajer ataupun pemimpin, maka eh, dua kelompok tersebut yang berselisih dikumpulkan, kemudian didiskusikan. Sebenarnya akar masalahnya itu apa? Kemudian guru OSIS ataupun kepala sekolah tersebut memberikan kesempatan kepada mereka untuk bisa menjelaskan masing-masing kelompok masalahnya. Sehingga dalam hal ini nanti bisa diambil jalan tengah sehingga kedua belah tersebut tidak saling berkonflik ataupun bisa menemukan jalan keluar terhadap permasalahan yang ada.
Lantas bagaimana caranya kita bisa memahami konflik? Yang pertama, cara memahami konflik pertentangan kekuatan yang menimbulkan ketegangan. Terus yang kedua, konflik terjadi ketika dua pihak atau lebih mencari tujuan, nilai atau sesuatu yang saling bertentangan dan meniadakan. Dan yang ketiga, menghadapi konflik adalah bagian penting dari tugas manajer ataupun pemimpin. Ketika kita tarik makna konflik ini dalam kehidupan sekolah ataupun dalam nuansa sekolah, semisal kita melihat kedua belah pihak yang saling berkonflik, semisal kita tarik dalam kasus yang ada di SMA Negeri 2 Surabaya, yang mana kedua belah pihak, baik itu panitia OSIS ataupun panitia eskul, yang keduanya ingin menggunakan aula sekolah di waktu yang sama. Kemudian OSIS menginginkan kepentingan untuk rapat, sementara eskul menginginkan untuk latihan keterampilan untuk menghadapi event. Ya, bagaimana caranya kita memahami konflik tersebut? Sebagai manajer ataupun pemimpin, kepala sekolah ataupun yang mewakili nanti mencoba untuk memediasi. Pertama dengan memanggil perwakilan dari kedua belah pihak yang berkonflik untuk diajak berdiskusi. Terus yang kedua, kemudian mereka diberikan kesempatan untuk menjelaskan pada dasarnya apa yang menjadi akar masalah dari konflik itu, baru yang ketiga menentukan solusinya. Ya, sehingga dari permasalahan tersebut kita bisa memahami eh, pertentangan kekuatan. Terus yang kedua, kita bisa mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang ada, dan yang paling penting, bagaimana tugas seorang pemimpin ataupun manajer itu memang pada dasarnya bisa apa namanya, bisa memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang ada. Yang selanjutnya kita mencoba untuk memahami jenis-jenis konflik. Kawan-kawan sekalian, pada dasarnya jenis konflik itu ada tiga. Yang pertama ada konflik pada diri individu itu sendiri. Terus yang kedua ada konflik antar individu. Dan yang ketiga ada konflik individu dengan institusi. Kita bedah secara satu persatu, kawan-kawan sekalian. Apa yang dimaksud dengan konflik pada individu itu sendiri? Konflik yang terjadi dalam diri seseorang sendiri. Biasanya karena kebingungan, keraguan, atau pertentangan antara keinginan dan kewajiban, kawan-kawan sekalian. Contoh yang bisa kita tarik, semisal seorang siswa bingung antara ikut lomba akademik yang diinginkan orang tuanya atau latihan basket yang menjadi hobinya. Ia merasa tertekan karena harus memilih salah satu dari dua hal tersebut. Apakah dia ikut orang tuanya atau dia ikut keinginan dia sendiri, sehingga terjadi terjadi konflik dalam dirinya sendiri. Terus yang kedua, konflik antar individu. Apa yang disebut dengan konflik antar individu? Konflik yang terjadi antara dua orang atau lebih karena perbedaan pendapat, karena perbedaan tujuan, ataupun karena perbedaan karakter. Contohnya apa yang bisa kita tarik? Semisal ketua kelas dan bendahara berselisih eh, karena berbeda pendapat tentang cara mengatur keuangan keuangan kas kelas. Satu menginginkan membeli alat kebersihan, dan yang lainnya menginginkan menabung untuk acara besar. Ini konflik antar individu dengan individu. Terus yang ketiga, ada konflik individu dengan institusi, kawan-kawan sekalian. Apa maknanya? Apa artinya? Konflik yang terjadi ketika seseorang tidak setuju dengan aturan atau kebijakan
di sekolah atau institusi. Apa contoh yang bisa kita tarik? Contohnya, seseorang yang menolak aturan larangan untuk membawa ponsel ke lingkungan sekolah atas dasar mereka punya kepentingan untuk belajar online. Akan tetapi sekolah tetap menerapkan aturan tidak diperbolehkan siswa untuk lebih menjaga kedisiplinan. Itu yang dimaksud dengan konflik individu dengan institusi. Sehingga melalui jenis konflik ini kita bisa tahu pada dasarnya konflik kita itu apakah konflik antar individu. Ulangi, konflik diri individu atau konflik antar individu atau konflik individu dengan institusi. Karena dari dari tiga jenis tersebut solusinya memang berbeda-beda. Yang selanjutnya, bagaimana caranya kita bisa dan mampu untuk menyelesaikan konflik? Cara yang pertama kita harus paham dalam pemecahan masalahnya. Apa yang dimaksud dengan pemecahan masalah? Menyelesaikan masalah dengan mencari solusi bersama yang adil. Apa contohnya? Semisal di sekolah, panitia dan peserta lomba futsal berbeda pendapat soal aturan permainan. Lantas apa hasil ataupun penyelesaian masalahnya? Mereka berdiskusi bersama para guru, bersama para panitia, dengan menyepakati aturan-aturan baru yang adil bagi semua tim. Artinya, melalui pemecahan masalah ini, antar satu dengan yang lainnya, itu sama-sama diberikan hak dan kewajiban yang sama. Terus yang kedua, kita paham tujuan atasan. Apa yang dimaksud dengan paham tujuan atasan? Menetapkan tujuan besar agar semua pihak fokus pada hal yang positif. Dari event tersebut, kita tahu makna dan tujuan besarnya. Kita tahu apa namanya? Kita tahu hasil akhirnya. Semisal dua kelas berselisih soal siapa yang akan menjadi panitia lomba. Kemudian penyelesaian akhirnya guru pembina mengingatkan bahwa tujuan utamanya adalah menciptakan lomba ataupun kelas meeting yang seru dengan mempererat persaudaraan antar kelas. Artinya lomba itu tidak hanya murni untuk mencari pemenang, tapi bagaimana lomba tersebut bisa mempererat hubungan antar kelas satu dengan kelas yang lainnya. Terus yang ketiga, kawan-kawan sekalian, bisa berupa perluasan sumber daya. Apa yang dimaksud dengan perluasan sumber daya? Ketika kita tarik melalui lomba yang tadi, lomba apa namanya, lomba kelas meeting yang tadi, semisal kita bisa menambah fasilitas ataupun sumber daya agar konflik bisa dihindari. Semisal, contohnya dua lomba voli dan basket rebutan lapangan. Maka solusi yang kita lakukan, sekolah mungkin bisa menambah jadwal ataupun sekolah bisa meminjam lapangan sehingga eh, dua 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 apa namanya dua lomba tersebut bisa sama-sama berjalan. Terus yang keempat, penghindaran. Apa yang dimaksud dengan penghindaran? Menghindari konflik sementara sampai suasana reda. Contoh kasusnya apa? Semisal dua peserta saling menyalahkan setelah kalah lomba. Lantas bagaimana cara penyelesaian masalahnya? Guru meminta keduanya untuk tenang terlebih dahulu. Kemudian setelah tenang, setelah dingin, baru kemudian memediasi sehingga mendapatkan hasil yang lebih lebih baik dan hasil yang kondusif. Terus yang kelima, peralatan. Apa yang dimaksud dengan peralatan? Menenangkan suasana dengan menonjolkan kebersamaan. Mungkin tim panitia saling menyalahkan karena acara pembukaan yang terlambat. Apa solusinya? Mungkin ketua panitia menenangkan semua dan menekankan bahwa yang penting acara tetap berjalan meskipun agak terlambat sedikit. Terus yang keenam, kompromi. Apa yang dimaksud dengan kompromi? Kedua pihak sama-sama mengalah sebagian untuk mencapai kesepakatan.
Contoh kasusnya apa? Misal kelas 10 ingin lomba e-sport, kemudian kelas 11 ingin lomba tradisional. Apa penyelesaiannya? Semisal sepakati saja bahwa keduanya sama-sama masuk ke dalam list lomba yang akan di yang akan dilombakan. Terus yang ketujuh, komando otoritatif. Apa yang dimaksud dengan komando otoritatif? Pemimpin langsung memutuskan agar konflik cepat selesai. Oleh karena itu, inilah pentingnya kontingensi gaya kepemimpinan. Kontingensi gaya pemimpinan tersebut, seorang pemimpin itu jeli terhadap realita konflik-konflik yang ada. Misal, beberapa panitia yang kurang disiplin dan sering terlambat datang ke lapangan. Oleh karena itu, eh, pemimpin langsung memberikan arahan perihal panitia yang sering lambat datang tersebut. Kemudian yang kedelapan, bagaimana kita merubah variabel manusia. Yang dimaksud dengan mengubah variabel manusia itu mengubah sikap perilaku pihak yang berkonflik melalui pembinaan dengan cara semisal memberikan pembinaan mental, terus juga memberikan kesadaran bahwasanya apa namanya perilaku-perilaku tersebut apa namanya tidak perilaku yang jelek, perilaku yang tidak 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 penting untuk dilakukan. Terus yang kesembilan, mengubah variabel struktur. Yang dimaksud dengan mengubah variabel struktur tersebut adalah mengubah aturan atau sistem kerja agar konflik tidak berulang kembali. Yang artinya kita mengambil manfaat, kita mengambil nilai dari konflik-konflik yang ada sehingga konflik-konflik yang sudah selesai itu tidak bisa terulang kembali. Itu cara di dalam menyelesaikan konflik ataupun indikator-indikator di dalam penyelesaian konflik. Terus dari manajemen konflik tersebut, ketika kita pahami menurut gaya Thomas Kilmann menyatakan manajemen konflik merupakan aspek penting dalam berbagai bidang kehidupan. Yang maknanya ketika konflik ini kita pandang sebagai sesuatu yang positif, maka akan banyak hal mungkin yang akan menjadi manfaat untuk kita. Memahami berbagai gaya konflik dan cara mengelola konflik secara efektif dapat meningkatkan komunikasi dan membangun hubungan yang lebih baik dan mencapai hasil yang positif. Semisal ketika dalam kasus yang ada di sekolah, semisal di SMA 7 Malang mungkin dua kelas sempat berselisih karena jadwal penggunaan lapangan basket. Maka sebagai otoritatif, guru BK ataupun yang bertanggung jawab membantu untuk mendudukkan bersama, mendengarkan kedua belah pihak lalu membuat jadwal bergiliran yang disepakati. Oleh karena itu, hasilnya mungkin konflik bisa terselesaikan, komunikasi berjalan dengan baik, dan ada hubungan antar kelas dan menjadi lebih kompleks. Ketika konflik ini dikelola dengan baik, dimanage dengan baik, melalui pendekatan manajemen yang bagus, maka akan membangun jiwa yang bisa mempererat antar satu dengan yang lainnya. Pola komunikasi yang awalnya negatif itu berubah menjadi positif. Ya, dengan meningkatkan komunikasi, ada komunikasi yang intens dan bisa membangun hubungan yang lebih baik lagi, menciptakan menciptakan pola komunikasi yang baik sehingga yang awalnya negatif itu menjadi positif. Terus yang selanjutnya, kawan-kawan sekalian, kita sudah masuk ke gaya konflik. Pertama, gaya konflik kompetisi. Apa yang dimaksud dengan gaya konflik kompetisi? Gaya penyelesaian konflik dengan cara mempertahankan pendapat atau kepentingan sendiri tanpa memperhatikan kepentingan pihak yang lain. Berfokus kepada kemenangan, kurang fokus pada hubungan,
menekankan kekuatan dan cocok untuk situasi yang darurat. Apa contohnya? Mungkin contohnya bisa kita tarik semisal dua kelompok di kelas berebut papan besar untuk membuat poster. Kelompok A langsung mengambil papan dan berkata, kami duluan, kami yang berhak untuk memakai papan ini tanpa berdiskusi dengan kelompok-kelompok yang lain. Ini yang dimaksud dengan gaya konflik kompetensi. Terus yang kedua ada gaya kolaborasi. Apa yang dimaksud dengan gaya kolaborasi? Mencari solusi bersama. Kolaborasi melibatkan pencarian solusi yang menguntungkan semua pihak yang terlibat di dalam konflik. Artinya memang mereka sepakat untuk sama-sama tidak mau berkonflik. Artinya mereka mencari jalan tengah terhadap permasalahan-permasalahan yang ada. Fokus pada hubungan gaya ini membangun kepercayaan dan hubungan yang kuat di antara pihak yang sedang berkonflik dan membutuhkan waktu dan usaha. Kolaborasi dapat memakan waktu dan usaha yang signifikan untuk mencapai solusi yang memuaskan semua pihak. Dan yang ketiga, gaya kompromi. Apa yang dimaksud dengan gaya kompromi ini? Gaya penyelesaian konflik dengan cara mencari jalan tengah di mana kedua belah pihak saling mengalah sebagian agar tercapai kesepakatan bersama. Semisal mencari titik tengah serta mencari solusi yang mudah dan tidak apa namanya mungkin eh, apa namanya negatifnya tidak optimal untuk semua pihak. Contohnya dua kelompok di kelas berebut papan besar untuk membuat poster. Akhirnya mereka sepakat kelompok A yang menggunakan papan hari ini dan kelompok B yang memakai eh, apa namanya kelompok B memakainya besok setelah dikeringkan. Artinya memang ada salah satu yang dirugikan di sini. Terus yang ketiga, yang selanjutnya ada gaya menghindar atau avoiding. Apa yang dimaksud dengan gaya konflik menghindar di sini? Gaya penyelesaian konflik dengan cara menarik diri dari situasi konflik atau tidak mau terlibat langsung dalam konflik tersebut. Biasanya dilakukan untuk menghindari pertengkaran, menjaga perasaan, atau karena memang menganggap itu eh, tidak perlu untuk kita konflikkan. Apa contohnya? Mungkin contohnya dua teman sekelas yang berbeda pendapat saat mengerjakan tugas kelompok. Salah satu dari mereka memilih diam dan tidak ikut berdiskusi agar tidak memperpanjang konflik. Artinya memang benar-benar menghindari konflik, mempertahankan hubungan tidak efektif karena apa? eh, gaya ini memang tidak efektif untuk jangka panjang dan berpotensi memperburuk masalah karena memang pada dasarnya hanya sekedar mengelak dari konflik-konflik tersebut. Terus yang terakhir ada gaya akomodasi. Apa yang dimaksud dengan gaya akomodasi? Gaya penyelesaian konflik dengan cara mengalah atau menerima keinginan pihak lain demi menjaga hubungan baik dan keharmonisan. Individu lebih mementingkan kedamaian dan kerjasama dibandingkan mempertahankan pendapatnya sendiri. Apa contohnya mungkin yang bisa kita tarik dalam kelompok diskusi kecil mungkin kamu ingin membuat presentasi secara digital. Akan tetapi di sisi yang lain ada temanmu yang menginginkan melalui kertas manual agar tidak memperpanjang konflik dan perdebatan. Mungkin salah satu mengalah dan setuju dengan ide temannya yang lain tersebut. Yang artinya memang menjunjung tinggi prioritas hubungan antar satu dengan yang lainnya, mengutamakan kebutuhan orang lain, mungkin juga bisa dimanfaatkan orang yang mengakomodasi dapat dengan mudah dimanfaatkan orang lain dan memicu ketidakseimbangan ataupun gaya ini dapat menciptakan ketidakseimbangan di dalam hubungan.
Lantas dari gaya konflik tersebut bisa kita analisis secara lebih dalam, mulai dari gaya konflik kompetensi, kolaborasi, kompromi, menghindar dan akomodasi dilihat dari kelebihan dan kekurangannya. Lantas yang pertama apa kelebihan dan kekurangan gaya kompetensi? Kelebihannya adalah lebih cepat, tegas, efektif dalam situasi yang darurat. Itu kelebihannya. Kekurangannya bisa merusak hubungan, bisa menimbulkan ketegangan di lain hari, di waktu di waktu yang selanjutnya. Terus yang kedua, kawan-kawan sekalian, gaya kolaborasi. Apa kelebihan dari gaya kolaborasi ini? Yang pertama, memang solusinya itu sangat bagus, sangat optimal, bisa membangun hubungan, bisa menciptakan solusi yang berkelanjutan. Akan tapi kekurangannya membutuhkan waktu dan usaha. Karena memang kedua belah pihak tersebut memang harus sama-sama menerima terhadap konflik-konflik yang ada. Terus yang ketiga, gaya kompromi kelebihannya memang lebih cepat, mudah dan akan menjaga hubungan, akan tetapi kekurangannya tidak optimal. Kenapa? Karena tidak optimal untuk semua pihak, tidak menyelesaikan masalah sepenuhnya. Karena memang pada dasarnya kompromi ini salah satu pihak itu memang lebih lebih kepada mengelak, lebih kepada menghindar, tidak apa namanya tidak benar-benar mencari jalan keluar terhadap masalah-masalah yang ada. Dan yang keempat, gaya menghindar kelebihannya menjaga hubungan, menghindari konflik yang tidak perlu, kekurangannya tidak menyelesaikan masalah dan bahkan bisa dikatakan memperburuk masalah. Karena memang pada dasarnya tidak menginginkan masalah ini selesai, hanya menghindar saja. Dan yang terakhir gaya akomodasi kelebihannya bisa menjaga hubungan, terus yang kedua bisa membangun kepercayaan. Kekurangannya apa? Dapat mudah untuk dimanfaatkan dan memicu ketidakseimbangan. Itu kelebihan dan kekurangan dari setiap gaya konflik. Lantas bagaimana caranya kita bisa memilih gaya konflik yang tepat? Kita bisa memilih gaya konflik yang benar. Yang pertama, kita harus paham situasinya terlebih dahulu, kawan-kawan sekalian. Yang dimaksud dengan situasi ini, kita harus mempertimbangkan urgensi dan masalahnya. Sebenarnya, ketika kita berkonflik, urgensinya apa, manfaatnya apa, hubungannya apa, dan kekuatan dari masing-masing pihak. Jangan sampai ketika kita berkonflik, malah kita menjadi pihak yang dikalahkan. Artinya, sebelum kita berkonflik, ya kita harus paham terlebih dahulu apakah ketika kita berkonflik semuanya akan semuanya akan mendapatkan asas kemanfaatan ataupun tidak, atau mungkin ada salah satu yang dirugikan. Oleh karena itu kita harus paham terhadap situasi di dalam konflik tersebut. Terus yang kedua, kita paham akan tujuannya. Tentukan tujuan yang hendak ingin dicapai di dalam konflik dan pilih gaya yang paling sesuai dengan tujuan konflik tersebut. Kita harus paham ketika kita berkonflik dengan oknum ataupun kelompok yang lain, tujuannya kita harus jelas. Tujuannya kemana, arahnya nanti kemana. Terus yang ketiga, kita harus paham dengan hubungan. Pertimbangkan kepentingan hubungan dengan pihak yang lain dan pilih gaya yang tidak merusak hubungan yang lain. Meskipun kita berkonflik seumpamanya, tetap kita harus menjaga dan mengutamakan pola hubungan. Jangan sampai ketika kita berkonflik dengan kelompok-kelompok yang lain ataupun oknum-oknum yang lain, malah ada salah satu yang dirugikan. Dan yang terakhir, kita harus tahu kekuatannya dari masing-masing gaya konflik tersebut. Mempertimbangkan kekuatan masing-masing pihak dan pilih gaya yang sesuai dengan kekuatan yang dimiliki. Ini adalah langkah-langkah yang paling efektif kawan-kawan sekalian. Pertama, kita harus paham
komunikasi yang jelas. Langkah-langkah di dalam manajemen konflik itu kita harus tahu komunikasi yang jelas. Komunikasikan kebutuhan kita. Apa sih eh, akar permasalahannya? Sumbernya itu dari mana? Terus dasarnya kenapa kok itu bisa terjadi? Komunikasikan dengan jelas. Sehingga sebelum kita berkonflik, kita bisa memahami asas manfaat dan mudaratnya itu seperti apa. Dan perspektif dengan jelas dan terbuka. Kita harus terbuka. Pada dasarnya ketika kita melakukan hal ini, itu manfaatnya bagi kita apa. Kemudian eh, yang akan kita dapatkan juga seperti apa. Terus yang kedua, kita mencoba untuk mendengarkan dengan aktif. Ya, yang maksud dengan mendengarkan dengan aktif tersebut adalah kita mencoba untuk menjadi objek dan subjek, berikan perhatian penuh kepada apa yang dikatakan oleh orang lain dan cobalah memahami sudut pandang mereka sehingga kita benar-benar bisa memahami. Jangan sampai ketika kita berkonflik kita mengenyampingkan perasaan-perasaan mereka. Oleh karena itu memang pada dasarnya manajemen konflik itu ilmu yang diajarkan kepada kita untuk melerai, untuk menghindari konflik. Sehingga perlunya kita mendengarkan apa yang menjadi akar permasalahan dari konflik tersebut. Dan yang ketiga, tetap tenang dan sopan. Hindari perilaku agresif atau emosional dengan jaga sikap yang tenang dan profesional. Meskipun kita berkonflik, kita tetap harus menjaga ketenangan, kesopanan, dan profesionalitas. Jangan sampai pada saat kita berkonflik malah konfliknya makin membesar, konflik bisa diarahkan konfliknya kepada fisik dan lain sebagainya. Dan yang terakhir dan yang paling penting ini bagaimana kita mencari solusi bersama, bekerja sama untuk menemukan solusi yang menguntungkan semua pihak yang terlibat. Ini yang paling penting. Sehingga apabila langkah-langkah ini dilakukan kawan-kawan sekalian, kita mencoba untuk berkomunikasi dengan baik dan jelas, kita mendengarkan keluh kesahnya eh, orang lain, kemudian kita tetap tenang dan sopan dan mencari solusi terhadap permasalahan yang ada. Insya Allah konflik itu pasti akan mereda eh, dan yang paling penting ada apa namanya ada manfaat yang bisa kita ambil yaitu dari yang awalnya negatif itu menjadi hal yang positif yang nantinya akan bisa mempererat hubungan antar satu dengan yang lainnya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk materi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan semoga ini menjadi tambahan wawasan untuk kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara.